Kau bocah nakal, mengapa kau lari? Kau menginjak sepatuku dan mengotorinya. Maaf, aku tidak sengaja. Seng Dabao Putra Seng Huaina. Maaf saja tidak cukup. Jika kau berani merusak hari bayiku hari ini, aku akan membuatmu membayar. Orang sepertimu tidak mungkin terpilih. Seng Ebao Putri Seng Huaina. Kau orang dewasa, mengganggu anak-anak. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Bukan urusanmu. Mungkinkah kedua bocah nakal ini milikmu? Jaga bicaramu. Kau akan menerima pukulan demi mereka. Ketua yang ada di sini. Kau beruntung. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Tidak apa-apa. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Memilih seorang ibu. Memilih seorang ibu. Siapa yang buat kamu jadi begini? Siapa yang menikah dan membuat kita khawatir? Ini tidak bisa. Yang ini juga tidak bisa. Kau yang terburuk. Kau yang terburuk. Keluar-keluar. Dua leluhur kecil saya. Saya sudah membawa sepertiga dari seluruh kota. Wanita lajang berkualitas tinggi. Kesini, tidak ada satupun yang memuaskan Anda. Sudahkah kau melihat semuanya? Apa tidak ada yang lain? Benar-benar tidak ada lagi. Ada. Ini juga satu-satunya orang hari ini. Dia membawa resuminya. Kedua anak lucu ini sebenarnya adalah pewawancara. Benar-benar perusahaan besar. Budaya perusahaannya begitu maju. Jika kau lolos maka kaulah orangnya. Jika kau lolos maka kaulah orangnya. Benarkah? Bagus sekali. Maksudmu dia? Apakah aku setuju? Jika kau tidak setuju aku akan mogok makan. Kamu pikir mogok makan akan membuatku berkompromi? Tidak mungkin. Aku juga akan mogok makan. Itu. Aku salah. Anak-anakku sayang. Selama kalian menyukai wanita ini, maka aku setuju. Bagus sekali. Bagus sekali. Jika aku tidak menikah, Dabao dan Ebao tidak akan menyerah. Sebaiknya menikahi wanita yang mereka sukai, maka di masa depan aku tidak akan diganggu lagi. Ini. Terima kasih atas kesempatannya. Aku pasti akan tampil baik. Dia mungkin melihat peran ibu sebagai pekerjaan. Sepertinya ibu adalah pekerjaan tersulit di dunia. Kalau tidak ada yang mau menjadi ibu kita. Tepat sekali. Kita harus segera menyelesaikan prosedurnya untuk menghindari komplikasi. Apakah kau membawa dokumenmu? Aku membawa mereka. Ayo kita urus prosedurnya. Tidak. Jadi aku melakukan prosedur perekrutan hari ini. Bagus-bagus. Dengan pendidikanku, bisa bekerja di grup Sengsi. Tidaklah mudah. Mari kita segera melakukan orientasi untuk menghindari komplikasi. Ayo pergi. Ayo kita lakukan prosedurnya. Bukankah kita di sini untuk melakukan prosedur? Kenapa kita di sini? Bukankah kita akan mengurus prosedurnya? Kalau kita nggak datang mau ngapain? Tunggu. Biarkan aku meluruskan ini. Bukankah kau baru saja merekrut desainer? Kau sedang memilih istri untukmu. Apa yang kamu pikirkan? Aku harus pergi. Jika aku tidak menikah dengannya, aku juga harus ikut dengan ibu tiri. Pergi kencan buta dengan pria berkepala babi. Pria di depanku ini. Meskipun dia duda dengan seorang anak. Setidaknya dia terlihat lumayan, bentuk tubuhnya juga cukup bagus. Aku bisa menikahimu. Tapi, mahar 1 juta. 1 juta. Uang diterima. Bisa langsung menikah. Serahkan uangnya. Dapatkan sertifikatnya. Wanita ini membuka mulutnya dan menuntut ayah. Hadiah lamaran 1 juta. Pasti seorang mata duitan. Apakah 1 juta dianggap mata duitan? Aku akan bayar jumlah ini untuk ayahku. Masih ada 3 juta uang saku di kartu. Apa 3 juta? Anak itu bercanda. Jangan anggap serius. Satu juta ini adalah semua tabunganku. Jika aku memberikannya padamu, aku akan tidak punya uang sepeser pun. Orang miskin tanpa apa-apa. Akting ayah sungguh buruk. Aku tidak tahan melihatnya lagi.
Kemarilah. Apa yang kamu inginkan? Jangan khawatir. Aku akan mengembalikan uang ini. Hadiah pertunangan dengan surat bukan. Itu menunjukkan dia tidak serakah akan buang ayah. Tepat sekali. Itu hanya taktik mata duitan. Itu saja. Oh ya? Sepertinya aku tidak membawa stempelku dan lipstik. Lalu, bagaimana aku menekan cap tanganku? Aku rasa kamu tidak pernah berniat tulus menulis surat utang. Apa yang kamu lakukan? Maafkan aku. Oh ya, aku belum bertanya padamu. Pekerjaan apa yang kau lakukan? Ayahku dari kelompok perusahaan terdaftar. Sopir. Seorang sopir itu cukup bagus. Bagaimana denganmu? Lin Xiajun, pekerjaan apa yang kamu lakukan? Bagaimana situasi keluargamu? Keluargaku, Lin Weneng. Bukankah ibuku menyuruhmu pergi kencan buta? Mengapa kau ada di biro urusan sipil? Untuk menikah. Datang ke sini bukan untuk menikah. Mungkinkah untuk bercerai? Jadi kau datang untuk bercerai. Selingkuh lagi. Aku selingkuh. Itu masih lebih mulia darimu. Masih muda tapi cuma main-main. Bahkan tidak tahu anak siapa itu, semua urusanmu yang berantakan. Jika terungkap, aku akan malu karenamu. Dasar murahan tak tahu malu. Dasar bajingan. Jangan galak sama ibuku. Kamu pergi. Ibu, dari mana kau mendapatkan dua bocah nakal ini? Jika kau menghinaku baiklah. Tapi jika kau berani menghina anak-anak, apa kau percaya aku tidak akan menghancurkan mulutmu? Apa kau lupa identitasmu sendiri? Kau berani berbicara padaku seperti itu? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Bagaimana ibu? Ayah kita tampankan. Selera ibu adalah yang terbaik. Tampan. Dan bisa melindungi istrinya. Layak-layak. Ternyata, kau adalah suami malang dari wanita celaka ini. Apa kau tidak tahu? Dia bukan semacam wanita baik-baik. Dia sudah melahirkan. Yang aku tahu adalah, jika kamu tidak pergi hari ini, kamu tidak akan bisa pergi. Baiklah, kau akan menyesal menikahi wanita sepertinya. Maafkan aku. Dia putri ibu tiriku. Maafkan penampilanku yang buruk. Aku paling benci orang seperti ini, yang membuat masalah. Dan aku tidak tertarik pada hubungan melodramatis keluargamu. Sama sekali tidak tertarik. Pergi. Aku sudah menikahi wanita yang kamu suka. Kamu harus menyetujui satu syarat dariku. Kondisi apa? Untuk menguji Lin Wenning, apakah dia mengincar kekayaanku? Oleh karena itu, kita perlu menyembunyikan identitas kita sebagai keluarga terkaya di kota. Kita harus berpura-pura miskin. Apa itu miskin? Miskin. Aku juga tidak tahu bahwa apa sebenarnya miskin itu. Anda lihat saya. Saya orang miskin. Ternyata gaji bulanan 100.000. Itu miskin. Lalu rumah seperti apa yang kamu tinggali? Saya tinggal di apartemen kecil 1 kamar dan ruang tamu. Lalu untuk kami berempat. 4 orang butuh apartemen 4 kamar tidur. Kalau begitu, kamu pergi cari apartemen 4 kamar tidur biasa. Ketua, Anda dan Nyonya harus tinggal di... Putri silakan masuk. Putri silakan masuk. Sayang kami. Sisa terakhir kompensasi pembongkaran saya. Sudah kuberikan semuanya padamu sebagai mahar. Sekarang, kita hanya bisa menyewa tempat tinggal. Rumah ini sangat besar. Aku bersedia menyewanya. Ngomong-ngomong, berapa sewanya? Ayo, kita bagi. Uang sewa. Oh tidak. Aku lupa bertanya pada asisten Jin. Seharusnya aku bilang lebih murah. Agar terlihat miskin. Benar 50.000. 50.000. Kau sudah ditipu kan? Berikan aku nomor agennya. Aku akan menuntut keadilan untukmu. Tidak perlu. Itu aku salah mengingatnya. Itu 500. 500. Semurah itu. Ini bukan rumah hantu kan? Bagaimana mungkin? Itu acara kesejahteraan perusahaan pialang. Aku memenangkan hadiah utama. Harga terendah yang diberikan seseorang. Aku tidak menyangka. Seberuntung ini. Oh benar. Lihat ada total 3 kamar. Nanti, kau dapat 1. Aku dapat 1. Lalu Dabau dan Ebau bisa berbagi 1 kamar. Ayah dan ibu sudah menikah. Kenapa kalian tidur terpisah? Nenek bilang,
Dia menyuruh kami untuk memastikan kalian tidur bersama. Kalau tidak bagaimana bisa ada adik-adik. Baiklah. Bukankah kita baru saja menikah kilat? Masih butuh waktu untuk beradaptasi. Aku akan memeriksa kamarku dulu, baiklah. Baiklah kau duluan. Asisten Jing. Asisten Jing. Rumah bagus. Ngomong-ngomong, apakah wanita itu sudah ditemukan? Bagaimanapun juga dia adalah ibu kandung Dabao dan Erbao. Anak-anak masih perlu tumbuh besar dalam keluarga yang utuh. Kami mencari selama bertahun-tahun, tetapi belum ada kabar. 5 tahun lalu. Oh benar. Di tulang selangkanya ada tanda kupu-kupu. Kami mencari berdasarkan petunjuk ini, tetapi lautan manusia sangat luas, itu membutuhkan waktu. Masalah ini harus diingat baik-baik. Ya, Kau sudah jadi ibu tiri. Jangan menakuti anak-anak. Apa yang kau lakukan? Apa kau mendengarku? Cepat kembalikan uang mahar 1 juta itu. Kalau tidak, aku akan segera menjual liontin Jiuk ibumu. Sekarang juga. Dengan 1 juta ini, aku bisa mendapatkan kembali liontin Giok ibu. Ini 1 juta untukmu. Sekarang bisakah kau kembalikan liontin Giok ibuku padaku? Di mana uangnya? Aku sudah menerimanya. Namun, liontin Giok ibumu, aku sudah menjualnya. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlambat. Kau menjualnya pada siapa? Kami tidak bisa mengingatnya. Bisa jadi Jangsan. Atau bisa jadi Lisi. Dan mungkin juga, itu tidak sengaja jatuh di jalan dan berakhir di perut anjing. Kau hanyalah seorang pengasuh di rumah ibuku. Ibuku dengan baik hati Etar Imam O memberimu makanan. Kau balas kebaikan dengan permusuhan, mencuri ayahku, dan bahkan mengambil alih toko perhiasan. Ibuku meninggal akibat kesedihan. Sekarang kau, bahkan Jiok kehidupan yang ibuku tinggalkan untukku, juga kau jual. Apa kau tidak takut akan pembalasan? Pembalasan? Aku membesarkanmu sebesar ini. Itu sudah merupakan kebaikan besar baginya. Itu adalah anugerah besar dari surga. Sejak kecil kau selalu memukul atau memakiku. Alasan aku hidup sekarang bukan karenamu. Itu karena aku beruntung. Ini tidak bisa dipercaya. Sekarang setelah kau menikah, kata-katamu begitu berani. Mereka yang tahu kau menikahi pria beranak, seorang gigolo. Mereka yang tidak tahu akan mengira kau menikahi pria terkaya di kota. Karena kau menjual liontin Giok itu. Kembalikan 1 juta itu padaku. Kau berharap itu semua tabungan suamiku. Kembalikan padaku. makhluk jahat kau. Berani-beraninya kau datang lagi. Wanita ini, dia menjual kenang-kenangan yang ibuku tinggalkan untukku. Dan dia menipuku sebesar 1 juta. Kau memukulku tanpa bertanya. Hal-hal memalukan yang kau lakukan itu, sudah kau lupakan sendiri. Wajah keluarga Lin kita telah hancur total olehmu. 5 tahun lalu. Makhluk jahat kau. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Hamil sebelum menikah, itu memalukan dan tidak bermoral. Kakak melakukan hal-hal menjijikan dan memalukan seperti itu. Ibu, ketika aku keluar mulai sekarang, aku tak sanggup menatap siapapun. Katakan padaku, siapa pria itu? Aku tidak tahu. Saat itu, aku bekerja di kapal pesiar, dan aku dipaksa minum banyak. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa. Makhluk jahat kau. Beberapa tahun yang lalu, kau memiliki anak di luar nikah. Membawa aib besar bagi keluarga kita. Sekarang kau kembali lagi, menyebabkan kekacauan bagi seluruh keluarga. Tidak bisakah kau belajar dari ibu tiri dan saudari tirimu untuk merasa puas dengan nasibmu, untuk hidup dengan tenang dan benar? Jika mereka puas dengan nasib mereka, bisakah mereka tetap menjadi ibu tiriku? Kau, Toko perhiasan ini adalah milik ibuku. Semua uang yang kau gunakan untuk bisnis berasal dari dana ibuku. Nyonya ini, dia bahkan berani menjual kenang-kenangan ibuku. Dan kau masih membelanya. Apa kau pantas untuk ibuku? pergi dari pandanganku. Di seluruh kawasan bisnis hanya tokomu terus merugi tahun demi tahun. Bagaimana sebenarnya kau mengelolanya? Karena satu toko Anda, kinerja seluruh kawasan bisnis telah menurun. Dan kami harus merepotkan Ketua Sheng. Datang langsung menanyakan, jadi ini asisten Jin. Suatu kehormatan memiliki Anda di sini. Anda baru saja mengatakan ini Ketua Sheng.
Kau. Ketua Siang. Itu. Toko ini milik grup Sengsi. Aku hanya pembawa pesan dari Ketua Xiang. Jadi kau adalah Ketua Siang yang legendaris. Memang bakat muda. Naga di antara manusia. Ketua Siang ini terlihat sedikit familiar. Kehormatan bagi kami Ketua Sheng. Toko kecil kami merasa sangat terhormat atas kehadiran Anda. Kami di sini kali ini untuk memeriksa operasional. Toko Anda tidak hanya merugi dari tahun ke tahun, namun telah berkali-kali mendapat laporan keluhan, menipu pelanggan, dan harga yang selangit, surat-surat keluhan bahkan sampai ke markas grup. Ketua Siang, jangan tertipu oleh mereka. Pelanggan yang tidak bermoral. Toko sederhana kami beroperasi secara legal. Kami berlaku adil kepada semua tua ataupun muda. Ya, Anda harus menegakkan keadilan untuk kami, Ketua Sheng. Aku ingat, dia sama sekali bukan Ketua Siang. Dia adalah suami, beranak Lin Wening. Apa? Dia bukan Ketua Siang. Ibu tiri Anda dengan baik hati dan niat baik, memperkenalkan Anda kepada seorang Xiang Daqiang pemilik sejumlah properti. Tapi Anda menolak, dan bersikeras memilih ini, pria miskin yang bercerai dengan seorang anak. Apa salahnya bercerai? Dia keluargaku. Jaga ucapanmu dan tunjukkan rasa hormat. Bagaimana jika aku tidak menghormatimu? Aku pasti salah lihat. Bagaimana mungkin dia gadis itu? Benar-benar tidak tahu malu. Di depan begitu banyak orang, tarik-menarik melepaskan pakaian. Lin Wening, suamimu, dia sepertinya bukan orang baik-baik sama sekali. Ini adalah dendam keluarga kami. Kau bisa menargetkan aku, tapi jangan libatkan suamiku. Kalian berdua, yang satu anak perempuan durhaka, yang hanya tahu membuat masalah, yang satu lagi pengemis palsu. Kalian berdua, pergi dari sini. Keluar. Apa yang sedang Anda lakukan? Asisten Jing. Kami benar-benar minta maaf. Kami tidak mengusir Anda. Itu untuk mengusir kedua orang itu yang tidak berguna. Benar, Asisten Jing. Anda adalah tamu terhormat. Kehadiran Anda yang terhormat, menghormati toko kami yang sederhana ini. Bukan. Asisten Jing, Anda benar-benar seorang yang tulus. Talenta muda. Naga di antara manusia. Pengemis sialan itu. Yang berdiri di samping Anda. Bukan apa-apa. Aku membenci orang sepertimu, yang meremehkan orang lain. Dasar sombong, kalian membuatku muak. Dengar baik-baik, jika kinerja distrik Selatar tidak membaik, maka kalian semua bisa keluar dari distrik komersial selatan ini. Kalian dengar aku. Mengerti. Mengerti? Ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Ibu tiriku meminta 1 juta dariku. Hanya dengan begitu dia bersedia mengembalikan Liontin Jiokyang. Ibuku tinggalkan untukku padaku. Aku memberinya uang itu. Tapi dia menarik kembali ucapannya. Sekarang, 1 juta dan Liontin Jiok itu tidak bisa didapatkan kembali. Aku tahu itu adalah seluruh tabunganmu. Aku akan bekerja keras untuk cari uang dan melunasi utang padamu. Jadi dia menginginkan 1 juta. Untuk barang warisan ibunya. Tidurlah sekarang sayang. Ibu, bisakah kau memberiku ciuman? Ayah, bisakah ayah memberiku ciuman selamat malam? Tidurlah sekarang. Jangan main-main lagi. Asisten Jing. Ibu juga perlu tidur. Foto-foto yang kau kirim padaku. Sudah kulihat, bukan yang kucari. Wanita itu, aku ingat, tanda lahir di tulang selangkanya. Seharusnya berbentuk kupu-kupu. Kalian mengompol di ranjangku. Malam ini aku hanya bisa tidur bersama kalian. Tidak bisa. Kau harus tidur dengan ibu. Kalian berdua sudah menikah, tapi masih tidur terpisah. Kapan aku bisa memeluk seorang adik? Pelankan suaramu. Itu, jangan bicara omong kosong. Buka pintunya. Tidak. Tidak. Apa kau benar-benar berpikir mengompol di ranjangku? Berarti tidak ada cara lain. Bukankah masih ada sofa?
Seekor tikus. Lin Wening, tolong. Maafkan aku. Itu. Ada tikus di luar. Itu sebabnya aku tiba-tiba. Kau sebenarnya takut tikus? Apa kau tidak takut tikus? Kau pria sebesar ini, dan kau takut tikus. Tapi itu cukup lucu. Kau ingin aku tidur di lantai. Apalagi? Aku tidur di lantai, kau tidur di ranjangkan. Baiklah, Kalau begitu kau bisa pergi. kau. Lima tahun lalu. Kau. Apa yang kau lakukan? Aku yang seharusnya tanya, kau sedang apa? Kau jelas-jelas menekanku tadi. Kau, bagaimana kau bisa begitu tidak senonoh? Aku bertindak tidak senonoh. Aku jelas-jelas baru saja berada di samping ranjangmu. Kaulah yang tiba-tiba merangkulku. Kau menyela apa yang akan kukatakan. Itu sebabnya aku. Orang baik mana yang tidak tidur di malam hari dan berbaring di samping seseorang? Kalau begitu kau tidur di tikar ini, bisakah kau tidur? Jika kau tidak bisa tidur, kau tidak bisa menggangguku kan? Aku melecehkanmu. Tidak. The film was translated and Aku Seng narrated Huainan. by M. Wanita Media. mana yang tidak bisa kudapatkan? Apa aku masih perlu melecehkanmu? Kau ini. Ada tikus di luar. Apa yang kau lakukan? Kau turun, kau tidur di lantai. Kau sudah bilang aku melecehkanmu. Mengapa aku harus terus berlaku seperti pria terhormat? Aku tidak peduli. Selimut ini milikku. Turunlah. Aku tidak akan memberikannya. Tidak, ini milikku. Kau turunlah. Turunlah. Sebentar lagi akan ada. Adik-adik. Senang-senang. Senang sekali. Tadi malam. Benda itu. Tidak. Tidak terjadi apa-apa. Itu bagus. Baguslah. Aku akan mengantarmu ke halte bus. Tidak perlu. Itu. Aku akan naik taksi saja. Perusahaan akan mengganti biayanya. Perusahaan besar memang bagus. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku malah lupa memberikan bento pada suamiku. Aku ingin tahu, apakah dia sudah pergi? Suami. Ini mobil yang kau panggil. Lihat keberuntunganku benar-benar bagus. Baru saja memanggil taksi sembarangan. Dan aku mendapatkan Rolls-Royce. Seseorang yang bisa mengendarai Rolls-Royce masih akan menjadi pengemudi taksi online. Itu benar. Kecuali mobil ini palsu. Palsu. Aku ini pengemudi lama, apa aku tidak tahu? Mobil ini jelas palsu pada pandangan pertama. Jika kau tidak percaya, lihat. Lihat. Cepat lihat betapa marahnya pengemudi itu. Tinjunya terkepal sangat erat. Kenapa dia tersenyum? Bukankah ini berarti tidak ada yang salah? Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Benda ini, aku bisa menempelkannya kembali. Oh benar, aku lupa memberitahumu. Mulai sekarang jangan pesan makanan dari luar lagi. Itu mahal dan tidak sehat. Mulai sekarang, aku akan memasak untuk kalian dan membawakannya untuk kalian. Bagaimana? Tidak perlu, perusahaan kami punya itu. Sudahlah, aku kehabisan waktu.
Aku pergi kerja, sekarang dadah. Pesan antar. Aku juga belum pernah memesan pesan antar sebelumnya. Berapa harga biasa untuk pesan antar? Apakah sangat mahal? Tidak semahal patung emas kecil itu. Ini adalah hadiah pernikahan kami. Untuk ibu. Ibu cepat buka dan lihat. Terima kasih sayang-sayangku. Tapi mulai sekarang, ingat jangan sembarangan pakai uang ibu. Bukankah ini milik ibu? Leontin Giok yang diwariskan kepadaku. Dari mana Leontin Giok ini berasal? Membelinya di toko perhiasan. Jadi, Ibu Tiri menjual Leontin Giok itu kepada kedua anak itu. Dia tidak menipu kalian kan? Berapa harga ini? Tidak banyak, hanya 3 juta. 3 juta. 300 yuan. Setidaknya dia punya sedikit hati nurani. Aku kira. Aku tidak akan pernah melihat Leontin Giok ibuku lagi. Aku tidak menyangka. Dengan cara ini akan kembali ke tanganku. Ibu, kenapa ibu menangis? Apa kau tidak suka hadiah kami? Bagaimana bisa begitu? Ibu terlalu bahagia. Kalian benar-benar bayi-bayi baik ibu. Jika kedua anakku masih hidup, mereka mungkin sudah setua ini sekarang. Apa yang kamu lakukan? Bukankah aku tidak punya pekerjaan sekarang? Tapi aku tidak bisa begitu saja. Makan dan minum gratis di rumah kan? Jadi, aku berencana membuat beberapa perhiasan seperti ini. Nanti malam, aku akan pergi membuka lapak di pasar malam itu. Pasar malam. Tempat macam apa itu? Tidak mungkin. Kamu bahkan tidak tahu apa itu pasar malam. Itu adalah pasar terbuka yang beroperasi di malam hari. Keluargaku sedang kesulitan finansial. Aku nggak sanggup sering ke tempat seperti itu. Itu terlalu menyedihkan. Jangan khawatir. Malam ini aku nemeninmu buka lapak. Abis itu aku yang traktir yang mewah nih. Desain asli. Cantik dan terjangkau. Dress ibu adalah yang paling indah. Para wanita kakak-kakak cantik, jangan lewatkan saat kalian lewat. Kenapa kamu tidak ikut berteriak juga? Orang yang lewat tidak. Tidak aku saja yang melakukannya. Desain asli, cantik dan terjangkau. Ini semua dirancang sendiri. Ya benar. Ketika aku kecil, aku belajar seni. Impianku adalah pergi ke Institut Desain Luca untuk belajar desain perhiasan. Namun, sejak ibu tiriku datang ke keluarga kami, semua itu hancur. Dia tidak hanya tidak memberiku uang sekolah, dia juga tidak memberiku uang untuk makan. Jadi aku putus sekolah menengah. Kamu harus bekerja sejak kecil untuk menopang dirimu sendiri. Namun, aku masih belum menyerah pada impianku. Setiap tahun, aku masih mengirimkan karyaku untuk pendaftaran Institut Desain Luca. Hanya saja, tanpa dukungan pengalaman desain perhiasan dari perusahaan besar, sekalipun, aku belum pernah diterima. Aku tidak menyangka itu. Luca Design Institute sangat kaku dalam penerimaannya sekarang. Tidak apa-apa, pokoknya. Meskipun aku tidak diterima, aku tetap ingin karyaku bersinar terang bahkan di warung pinggir jalan. Ayo. Lihatlah ini. Ini benar-benar indah. Silakan lihat. Asisten Jing. Minta semua karyawan perusahaan tiba di pasar malam distrik timur dalam 10 menit. Untuk membeli perhiasan. Kenapa banyak sekali orang di sini? Bos, Siang Tua. Ini. Orang ini terlihat familiar. Kamu pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia dari perusahaan kita. Asisten Jing. Kamu melihatnya di mana? Aku ingat sekarang. Kau itu, kasing besar. Apel. Tidak ada apa-apa. Dia baru saja bilang kamu pintar. Bilang kamu disukai oleh ketua Siang kita. Tentu saja. Pikiran ketua Siang kami. Saya paling mengerti. Orang ini sangat kaya. Jual saja padanya dengan harga sedikit lebih tinggi nanti. Kalung ini bagus. Berapa harganya? Ini 50. 500. 5.000. Tidak. Bukankah ini terlalu banyak? Ini warung pasar gelap tahu. Aku juga berpikir itu terlalu banyak. Ini 50.000. Ini agak terlalu murah. Barang murah tidak pernah bagus. 500.000. Aku tidak akan mengurangi 1 sen pun. 50. Tidak ini.
Asisten Jing The dia. film was Apa dia translated baik-baik saja? and Biar ku narrated beritahu. by M. Media. Orang kaya, semua ada yang salah dengan otak mereka. Kamu tahu, jika dia mau membelinya, jual saja padanya. Benar. Tapi asisten Jing, jika aku menjual warung ini padamu, ini bahkan tidak bernilai 500.000. Itu benar sekali. 500.000 milikmu. Seluruh kios ini akan dijual kepadamu. Lihat kamu beli 1 kalung. Kami akan memberimu 1 kios gratis. Begitu banyak orang yang membeli. Kamu untung besar. Ayo, ayo, ayo. Pindai kodenya. Uang ini, bisakah diganti? Apakah kamu ingin menjadi asisten di Departemen Kebersihan? Saya akan memindai. Sudah berhasil. Sudah dipindai. Tapi ini benar-benar tidak bernilai 500.000. Bahan kami, meskipun tidak bernilai 500.000, tapi biaya desainnya bernilai 500.000. Kamu setujukan? Baiklah, Dabao Erbao, kalian mau makan apa? Aku yang traktir malam ini. Saya ingin biaya manajemen 200.000. Kakak Biao, aku sudah membayar biaya warung. Pembayaran terakhir Anda adalah untuk yang terakhir. Hari ini. Bayar untuk hari ini. Biaya warung yang terakhir kali aku bayar untuk setengah tahun. Ini baru beberapa hari. Dan kau mau uang lagi. Biaya lapak ini, berdasarkan penghasilan Anda dalam 1 malam, di pasar malam saya, Anda menghasilkan 500.000. Saya akan mengambil 200.000 dari Anda. Apakah itu terlalu banyak? Tidak masuk akal. Aku tidak akan membayar. Gadis kecil ini cukup keras kepala. Jangan desak aku. Minta maaf pada istriku segera. Minta maaf. Kenapa harus aku? Dia bayar dulu. Baru aku akan minta maaf. Ayah sedang berkelahi. Kalian, jangan takut. Ibu, apakah ayah tempur saat dia bertarung? Ayah cukup tampan. Ibu, apakah kau mencintai ayah? Ayah, tampan. Jangan biarkan aku melihatmu di pasar malam lagi. Keluar. Kakak Biao sudah lama bertindak seperti tiran. Akhirnya ada seseorang memberinya pelajaran yang bagus. Wening benar-benar sangat bahagia. Memiliki suami yang luar biasa. Suamiku, dia memang cukup luar biasa. Dabao dan Erbao. Apakah mereka semua sudah kembali? Mereka sudah diantar pergi dengan taksi. Kalau begitu sekarang, mari kita bawa pahlawan pasar malam kita pulang. Ini tidak aman kan? Apa yang tidak aman dari ini? Jangan bilang, kau bahkan belum pernah mengendarai sepeda listrik sebelumnya. Kau, hei kau, pegang aku erat-erat. Lihat, bukankah mobil itu yang kita tumpangi sebelumnya? Yang apa itu? Mobil mewah palsu itu. Tidak mungkin. Mobil-mobil ini semua terlihat sama. Kamu pasti salah lihat. Paman Jing barusan muncul di waktu yang tepat. Ayah seketika memeluk ibu. 500.000 saya. Anda harus ingat untuk mengganti rugi saya. Masih membuatnya. Semua kerajinan tangan terjual habis hari ini. Aku berencana untuk membuat lebih banyak lagi semalaman, agar aku bisa membuka warung besok. Ini. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku akui padamu. Ada apa? Ini. Biarkan aku bertanya padamu dulu. Maksudku jika seseorang berbohong dan menipumu, tapi itu tidak disengaja, apakah kamu akan memaafkan mereka? Tidak. Bagaimana jika mereka punya alasan yang tidak bisa dihindari? Kebohongan tetaplah kebohongan. Kebohongan adalah luka. Itu tidak pantas dimaafkan. Aku mengerti. Benar, apa yang kau ingin akui barusan? Tidak ada apa-apa. Tidak ada sama sekali. Jika aku memberitahunya sekarang, identitas asliku, dia pasti tidak akan memaafkanku. Mari kita tunggu nanti. Cari kesempatan yang cocok untuk menjelaskannya padanya lagi. Ada apa ini? Pemberitahuan administrator. Jalan pasar malam ini akan dibatalkan. Akan dibangun menjadi jalan komersial kelas atas. Pasar malam akan dibatalkan. Lalu, di mana aku akan membuka warungku? Dan aku tidak akan pernah bisa makan malatang di sini dan tahu busuk lagi. Periksa itu. Siapa yang membeli jalan pasar malam ini? Aku akan menawar 3 miliar. Beritahu orang bodoh itu untuk menjual jalan ini kepadaku. Yang membeli jalan pasar malam ini adalah grup Shangxi kami. Aku membelinya. Kapan? Masalahnya terlalu kecil. Aku tidak ingin merepotkanmu dengan itu. Bukankah Anda bilang, proyek kecil di bawah 1 miliar, tidak perlu dilaporkan setiap kali? Jalan ini, grup Shangxi kami tidak menginginkannya lagi. Biarkan tetap menjadi pasar malam. Ini tidak akan berhasil. Pelanggaran kontrak sepihak, kita harus membayar kompensasi. Denda 3 miliar. Uang ini dari rekeningku. Lakukan sekarang. Mengerti? Ya. Lihat dirimu, wajahmu penuh kerutan.
Mungkin, segalanya tidak seburuk yang kau kira. Tapi, penjelasan mereka sudah sangat jelas. Mereka akan memulai konstruksi besok. Para pedagang di sini harus pindah hari ini. Percayalah padaku, jika kau tersenyum, mungkin segalanya akan menjadi lebih baik. Aku tahu kau mencoba menghiburku. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak bisa tersenyum. Ibu, kami di sini untuk membantu ibu mendirikan lapaknya. Ibu tidak bisa membuka warungnya lagi. Mulai sekarang, sepertinya aku tidak akan bisa membuka warung. Kenapa? Karena, pasar malam akan dibatalkan. Tempat ini sedang diubah menjadi jalan komersial kelas atas. Perusahaan menyebalkan yang mana melakukan ini? Kuharap perusahaan bodoh ini cepat bangkrut. The film was Ibu jangan sedih. translated and Baiklah, narrated by Ibu jangan M-Media. khawatir. Aku akan memberimu semua uang sakuku. Baiklah, dengan kalian berdua di sekitar, ibu bahagia setiap hari. Ibu terlihat sangat cantik saat ibu tersenyum. Kalian berdua benar-benar luar biasa. Aku sudah berusaha menghibur ibu sejak tadi, tapi dia bahkan tidak tersenyum. Baiklah, jangan bicara tentang ini lagi. Kemasi barang-barangmu. Ayo pergi. Kabar baik, kabar baik. Semua pedagang tidak perlu pindah. Bagus sekali, bagus sekali. Sungguh, Saya baru saja menerima pemberitahuan. Rencana renovasi telah berubah. Tempat ini akan selalu menjadi pasar malam. Sudah kubilangkan, selama kau tersenyum, segalanya akan menjadi lebih baik. Ibu adalah dewi keberuntungan. Ibu menyelamatkan seluruh pasar malam. Ibu hebat. Dabau dan Erbau adalah bintang keberuntunganku. Lihat, setelah kalian berdua datang, semua kabar baik ini tiba. Apa itu bintang keberuntungan? Aku jelas melakukan semuanya. Besok, kita tidak perlu membuka warung. Aku akan mengajak kalian makan sesuatu yang lezat. Aku yang traktir. Hebat. Ayo kita makan sesuatu yang lezat. Apa ini? Tidak mungkin. Kau bahkan belum pernah makan malatang. Kalau begitu kalian berdua terlalu menyedihkan. Keluargamu pasti sangat miskin. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menjagamu mulai sekarang. Makan di dalam. Sangat lezat. Aku belum pernah makan sesuatu selezat ini. Itu jauh lebih baik daripada masakan koki Michelin kami. Keluargamu punya koki Michelin. Itu. Koki Michelin. Adalah aku. Kamu, Ada apa? Saat kita pulang, aku akan menunjukkannya padamu. Ibu jangan dengarkan dia. Dia bahkan tidak tahu di mana dapur di rumah. Kalian berdua anak nakal. Kalian sudah menjualku. Ibu tolong. jangan takut. Ibu di sini. Tahu busuk sudah datang. Bos, tahu ini sudah kedaluarsakan. Tahu busuk memang rasanya seperti ini. Baunya tidak enak, tapi rasanya enak. Coba saja gigit. Makan hari ini, saya yang traktir untuk mengapresiasi pahlawan pasar malam kita karena telah memberi pelajaran kepada kakak Bio untuk kita. Juga, kita punya manajer baru dan bisnis menjadi jauh lebih mudah. Tidak bisa begitu. Uangnya masih harus dibayar. Oh, tidak perlu. Kalian berdua makan. Ibu kau bilang itu lezat. Kalau begitu pasti enak. Benar. Bagaimana rasanya? Enak. Kamu coba ini. Ini benar-benar enak. Kehilangan 3 miliar ini sepadan. Halo Ibu. Dasar pemboros. Kembali ke sini sekarang juga. Denda pelanggaran kontrak adalah 3 miliar. Lihat apa yang telah Anda lakukan. Saya baru beberapa bulan berlibur di luar negeri. Dan hal seperti ini terjadi meskipun 3 miliar. Bukan uang yang banyak. Tapi, ini menyangkut kehormatan grup Shengxi kami dalam bisnis. Sebenarnya masalah ini, Ini salahku. Ini semua tanggung jawabku sendiri. Anda tahu betul. Proyek akuisisi pasar malam ini adalah awal kerja sama kita dengan grup Yuanshan. Yang terpenting adalah proyek Pulau Lepas Pantai nanti. Itu adalah proyek senilai ratusan miliar. Kau mengacaukan proyek awal, dan proyek-proyek selanjutnya akan gagal. Lalu, apakah ayah masih bisa menjadi orang terkaya? Apa hebatnya jadi orang terkaya? Senyum ibu yang paling penting. Tepat sekali. Huenan, Anda benar-benar sangat mengecewakan saya. masalah ini sungguh bukan salah Ketua Sheng. Karena, Karena apa? Siapa yang Anda lindungi? Cepat bicara. Karena siapa sebenarnya yang merusak akuisisi kita atas proyek pasar malam? Aku pasti akan memastikan dia membayar untuk ini. ya, Ibu, itu bukan karena orang lain. Itu semua salahku sendiri. Jangan bicara begitu, Huenan. Kamu tidak bisa berbohong sama sekali. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah mengelola grup tanpa satu kesalahan pun. Kali ini, yang sangat merugikan, pelanggaran kontrak, jelas bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan. Ibu,
Benar-benar tidak ada orang lain. Asisten Jing, jika kamu masih tidak bicara, aku akan mencabut posisimu dan menghukummu dengan membuatmu mengelola semua toilet di seluruh grup. Nyonya besar saya, ini tidak adil. Ketua, bagaimana jika Anda berkata jujur saja kepada Nyonya besar? Jika kau berani bicara satu kata pun, aku akan mengirimmu sekarang juga untuk mengelola semua toilet di seluruh grup. Kedua leluhurku, tolong katakan sesuatu. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Nenek, sebenarnya itu karena ibu. Dabau, jangan bicara omong kosong. Kamu diam, baik-baik, beritahu nenek, karena siapa sebenarnya, sehingga grup Xingxi kita menderita kerugian sebesar ini. Sudah berakhir. Pergi beritahu Lin Wenning sekarang. Minta dia pergi ke luar negeri dulu, biar bisa menghindar sementara. Melihat temperamen ibuku, dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Ya, Ini benar-benar keterlaluan. Aku melakukan semua ini di belakangnya. Dia tahu segalanya. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Kamu benar-benar keterlaluan. Ya. Jika kau marah, lampiasan saja padaku sendiri. Ini hanya sekadar pasar malam. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kebahagiaan menantuku? Apa yang harus disembunyikan? Masih menyembunyikannya. Kau tidak marah lagi. Apakah aku marah? Nenek tidak marah. Bagaimana nenek bisa marah? jangan marah. Sama sekali tidak. Baru saja kau. Bukankah kau bilang aku melanggar kontrak? Menyebabkan perusahaan rugi 3 miliar. Selama menantuku bahagia. Apa artinya beberapa miliar? Itu semua hanya jumlah kecil. Bukankah kau bilang bahwa hal terpenting adalah reputasi grup Xingxi kita? Perusahaan kita, reputasi yang terkumpul selama puluhan tahun, tak akan runtuh hanya karena gangguan kecil seperti itu, begitu saja dihancurkan. Kamu terlalu meremehkan kekuatan grup Xingxi kita. Lagi pula, saat berbisnis, jika cocok kita berkumpul, jika tidak kita bubar. Itu sangat normal. Aku. Dabau Arbau, pasar malam yang kamu sebutkan itu, di mana? Apakah itu menyenangkan? Banyak pedagang di sana. Menjual barang-barang menarik. Kami juga makan. Malatang dan tahu busuk. Apa? Kamu benar-benar membawa mereka makan makanan tidak sehat. Begitukah cara seorang ayah bertindak? Aku. Ibu mengajak kami memakannya. Itu benar-benar enak. Jati itu ibu yang membawamu makan itu. Nih, apa itu June Food? Nenek salah bicara. Itu bukan makanan tidak sehat. Itu disebut kesenangan sederhana dalam hidup. Kenapa saat aku traktir mereka ini? Itu makanan sampah. Tapi waktu ibunya ajak makan ini, itu kesenangan sederhana dalam hidup. Ibu, kau terlalu pilih kasih. Aku pilih kasih pada menantuku, apa salahnya? Apakah ada masalah? Dabau Arbau, bagaimana kalau kalian juga memesankan satu porsi untuk nenek, malatang dan tahu busuk itu? Nenek juga ingin mencobanya. Tidak masalah. Aku akan hubungi penjualnya buat pesan. Apa kamu lupa? Sekarang, atasan langsungmu. Dia adalah pacarku. Jika aku tidak senang, kamu dan suamimu yang sopir itu bisa lupakan untuk tetap di Xingxi. Tenang. Dia hanya ingin memprovokasi saya dan membuat saya pergi sendiri. Saya sama sekali tidak boleh terpancing. Pekerjaan sudah selesai. Bagaimana kamu akan pergi? Kita akan naik taksi. Lihat, bukankah itu mobil wakil direktur Li? Apakah wakil direktur Li di sini untuk menjemput seseorang? Saya belum pernah mendengar dia punya pacar. Dia seorang pemimpin. Apakah dia harus melaporkan kehidupan pribadinya kepada kita? Tapi, saya ingin tahu wanita mana yang begitu beruntung disukai oleh wakil direktur Li. Tidak heran wakil direktur Li begitu baik kepada Lin Xiachun. Jeti mereka benar-benar pacaran. Ku dengar wakil direktur Li segera dipromosikan jadi wakil ketua. Lin Xiachun, dia akan menjadi istri bos. Kamu tahu Lin Xiachun dan Lin Wenning? Keduanya bergabung perusahaan bersamaan dan usia mereka hampir sama. Satu orang mulia dan intelektual. Setiap hari ada begitu banyak pria kaya, mobil mewah berjejer menjemputnya. Dan yang satunya, lihat, dia hanya bisa naik sepeda listrik kecil yang rusak pulang. Betapa menyedihkan. Naik sepeda listrik kecil pulang sendirian saja sudah cukup menyedihkan. Jika sepeda listrik itu mogok lagi, itu akan sangat lucu. Lin Wenning, mengapa kamu tidak memohon pada Lin Xiachun? Mungkin dia akan bermurah hati dan mengikatmu ke belakang mobil mewah untuk menyeretmu pulang. Ini terlalu mewah. Ini bukan kedatangan orang penting kan? Tebak, siapa yang akan dijemput sekarang? Mana saya tahu. Pokoknya itu bukan Lin Wenning. Lihatlah penampilannya yang lusuh. Seumur hidup dia takkan bisa naik mobil mewah seperti ini. Ibu. Dabau Erbau. Kenapa kalian berdua di sini?
Kenapa mereka? Aku kesini menjemput ibu, lalu pulang. Ibu Putri silakan masuk mobil. Asal mobil mewah ini dari mana? Tentu saja mereka menyewanya. Mungkinkah mobil semahal itu? Dibeli bukan disewa. Lin Wenning, kedua anakmu, hanya untuk membuatmu terlihat bagus. Menyewa mobil semahal itu, kamu dan keluargamu benar-benar suka pamer. Mobil seperti ini, keluargaku punya puluhan. Kami sama sekali tidak perlu menyewanya. Mobil rusak ini, bahkan pengasuh keluargaku tidak akan peduli. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu sudah gila? Anak-anakku, kau tak usah memberitahu mereka. Saya kira gadis kecil ini memegang sesuatu yang istimewa. Ternyata itu hanya bunga kertas yang kusut. Sepertinya, uang mereka habis buat nyewa mobil, bahkan tak mampu beli buket bunga asli. Lin Xiachun masih lebih beruntung. Buket kami ini, dari Wakil Direktur Li, adalah hadiah mawar. Harganya 40-50 ribu. Mereka benar-benar miskin dan norak. Bunga kertas yang kusut ini tidak bernilai sepeser pun. Ibu lihat baik-baik. Ada apa di dalamnya? Ini punya ayah. Cincin berlian pernikahan untukmu. Ini pasti 10 karat kan? Mata saya jeti buta karena kilauannya. Dari mana kau mendapatkan cincin berlian? Dari mana lagi asalnya? Tentu saja dari pedagang kaki lima. Mereka menjualnya di sana. Kamu mungkin tidak tahu, tapi Lin Wenning, sebelum dia bergabung dengan perusahaan kita, dulu berjualan di kaki lima, khusus menjual barang-barang murah ini. Jeti ini barang kaki lima. Kamu membuatku takut. Seseorang yang naik skuter listrik bobrok, hanya pantas memakai barang kaki lima. Apa yang kami berikan kepada ibu? Jelas, bukan barang warung jalanan. Kalian wanita jahat. Yang kalian lakukan hanya iri pada ibuku. Kami iri padanya. Kita semua adalah desainer senior perhiasan. Lihat apa yang kita kenakan. Salah satu dari ini. Jika kamu menjual kalian berdua, kamu masih tidak akan mampu membelinya. Mengenakan tumpukan baju pecah. Bahkan, jika digabungkan hanya 100 ribu yuan. Apa yang dia pamerkan? Aku tidak mengerti. Berlian yang nenek berikan padaku beberapa kali lebih besar darinya. Karena kamu adalah Wakil Direktur Departemen Desain, maka kamu pasti bisa membedakan berlian asli dari yang The palsu. film was Perhatikan translated baik-baik. and Cincin berlian narrated ibuku. by M. Media. Apakah itu asing atau palsu? Sungguh, air mata mereka baru jatuh saat melihat peti mati. Sampah sepertimu, bahkan tidak layak mengotori mataku. Suamiku, Ini adalah pusaka keluargaku, bernilai sangat mahal. Hak apa yang kau miliki untuk menyentuhnya? Likian lihat lebih dekat dan kau akan tahu. Cincin berlian ini bernilai puluhan juta. Sulit bagiku menjelaskan ini pada Wenning. Kau ini siapa sebenarnya? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? dia adalah suaminya Lin Wenning, yang menikah kedua kalinya. Suami miskin dengan seorang anak. Meskipun, dia juga bekerja di grup Xingxi kita. Tapi, dia hanya seorang sopir. Apa salahnya menjadi sopir? Menjadi sopir berarti, dengan statusku, aku bisa memecatmu sembarangan. Di grup Sengsi, orang yang bisa memecatku mungkin belum lahir. Kau tahu siapa aku? Jadi kau tahu siapa aku? Kau hanya seorang sopir. Kenapa kau begitu sombong? Kau sangat bodoh. Bagaimana mungkin kau tahu mengapa aku sombong? Orang lain tidak tahu. Tapi untukmu, aku tahu kau dengan sangat baik. Apakah dia mengenaliku? Tidak mungkin. Aku belum pernah dalam kapasitas sebagai ketua Seng bertemu dengannya sebelumnya. Berdasar kata-katamu tadi, itu sudah cukup untuk membongkar dirimu. Apakah kata-kataku barusan tidak pantas? Kurasa tidak. Minta maaf padaku sekarang. Masih belum terlambat. Kalau tidak, aku akan mengungkapkan identitas aslimu. Atas dasar apa? Kau biasa membuliku itu satu hal. Tapi sekarang kau membuli anakku dan suamiku. Kenapa suamiku harus minta maaf padamu? Maka kau tidak bisa menyalahkanku. Sebenarnya kau hanya berpikir kau adalah sopir Ketua Sheng dan berharap menggunakan KE dekat INMO untuk menjatuhkanku di hadapan Ketua Sheng. Apa aku benar? Apa Ketua Sheng mau dengar? Kau yang hanya seorang sopir, mengoceh omong kosong di sini. Apa statusmu? Apakah menurut Anda Ketua Sheng akan mendengarkanmu atau mendengarku? Kau masih bisa berbicara dengan ketua Seng. Ketua Sheng sering memintaku pergi ke kantornya untuk melaporkan pekerjaan. Dia sangat menghargaiku. Sejauh yang ku tahu, bisnis perhiasan grup Sengsi tidak pernah diurus oleh ketua Seng. Bolehkah aku bertanya, pekerjaan apa yang kau laporkan kepadanya? Apa yang bisa kau sopir biasa pahami? Aku adalah orang kesayangan Ketua Sheng. Kecemburuanmu tidak berguna. Kalau begitu Wakil Direktur Li, lain kali kau melapor kepada ketua Seng. Saat kau melaporkan pekerjaan, katakan lebih banyak hal buruk tentangku, dan minta dia untuk memecatku. Dengan begitu, aku bisa pulang dan menjadi pria yang dihidupi, dan membujuk anak-anak. Apa yang kau bicarakan? Jangan khawatir, istriku sekarang bekerja dengan kalian semua. Tidak peduli bagaimana dulu kalian mengganggunya, mulai hari ini dan seterusnya. Jika dia menderita sedikit pun keluhan di perusahaan, aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Jika kau tidak percaya, kau bisa coba. Dabao Erbao, ayo pergi.
Mengapa dia hanya seorang sopir The begitu film was sombong, translated melindungi istrinya and dengan dominasi? narrated by M. Seorang Media. sopir, memancarkan aura ketua yang dominan. Meskipun dia sangat miskin, dia sangat tampan. Pertama mobil mewah, lalu cincin berlian. Katakan padaku, uang segini banyak dari mana? Disewa. Ini semua disewa. Itu masih menghabiskan banyak uang. Kenapa membuang-buang uang ini? Lihatlah kekacauan yang kalian berdua buat. Siapa yang minta kamu bertindak sendiri? Kami takut ibu akan dibully di tempat kerja dan ingin membantunya menjaga harga diri. Ibu bekerja terlalu keras. Aku tidak ingin ibu pulang naik skuter listriknya. Terima kasih Dabau dan Erbau. Tapi mulai sekarang, tolong jangan berlebihan demi ibu. Menghabiskan begitu banyak uang. Karena skuter listriknya sudah rusak. Mari kita beli mobil baru saja. Dengan begini keluarga kita yang berempat akan lebih mudah bepergian. Baiklah, aku akan menggunakan uang sakuku untuk membelikan ibu mobil. Kita pakai uang Erbau bagaimana? Ibu berjualan di warung pinggir jalan. Dan juga sudah mendapatkan sedikit uang. Ibu yang akan membelinya. Mobil ini bagus. Eksteriornya terlihat bagus dan cukup besar. Bisa muat keluarga kita yang berempat. Apa yang baru saja kau katakan? Mobil ini terlihat cukup bagus. Bukan kalimat itu. Eksteriornya terlihat bagus dan cukup besar. Kau baru saja mengatakan. Keluarga berempat. Ya benar. Ada apa? Bisa tambah dan kurang hingga 4. Apakah itu mengesankan? Tuan Sheng, mengapa kamu datang lebih awal? Mobil sport yang kamu pesan belum tiba bukan? Tunggu sebentar. Kau memanggilnya Tuan Sheng. Dan dia memesan mobil sport. Bukan yang itu. Tuan Sheng. Apakah Tuan Sheng bos perusahaan kita? Dia memesan mobil sport di sini. Mungkinkah aku beli mobil sport? Itu. Tuan Sheng tidak di sini hari ini untuk mengirimku untuk mendesakmu. Hari ini aku di sini untuk membeli mobil sendiri. Aku membelinya sendiri. Bukan Tuan Sheng. Benar, tertukar. Kalian berdua. Mobil kisaran harga berapa yang akan kalian beli hari ini? Sekitar. Menurutku mobil ini bagus. Berapa harganya? Nora, selera Anda sungguh luar biasa. Modal ini hanya perlu 800.000 dan Anda bisa membawanya pulang. Aku tiba-tiba merasa bahwa itu tidak terlalu bagus lagi. Tepat sekali. Apakah kita punya mobil? Apakah kurang dari 100.000? Maaf. Merekami. Mulai dari 800.000. Sampai jumpa nanti. 800.000. Kita sebenarnya tidak punya uang sebanyak itu. Lihat aku. Itu. Manajer. Aku dengar tokomu punya acara undian. Kan? Tidak. Ya. Itu benar. Aku dengar kau. Jika kau memenangkan hadiah pertama, itu bernilai 800.000 tunai. Itu benar. Senilai 800.000. Ini, bagaimana ini mungkin? Coba saja. Bagaimana kau akan tahu jika kau tidak mencoba? Siapa yang menyuruhmu membuat meja putar dirancang seperti ini? Bukankah ini membuatnya terlihat sedikit lebih realistis? Andai ini bisa memberiku hadiah, itu benar-benar akan menjadi keajaiban. Menang. Kena. Benar-benar kena. Ya. Kau hanyalah bintang keberuntungan keluarga kami. Tempelkan ini secara terpisah pada meja putar penunjuk dan area hadiah pertama. Dengan cara ini, apapun yang terjadi, tak jadi swell. Itu akan selalu mendarat di hadiah pertama. Selamat, kamu telah dengan bebas mendapatkan sebuah mobil senilai 800.000. Terima kasih. Aku sangat beruntung. 800.000 untuk mobil itu. Asisten Jing akan mengirimkannya padamu. Ayo kita berfoto. Ayo kita berfoto. Ayah dan ibu tampak seperti sedang menikah. Ayah dan ibu tampak seperti sedang menikah. Mobil sebesar ini, kami berempat duduk di dalamnya, masih tidak memenuhi. Kalau kita punya adik laki-laki, atau adik perempuan itu akan sangat bagus. Kalian berdua anak nakal. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Apa yang mereka katakan juga masuk akal. Itu. Pintu kamarku terkunci. Malam ini, bisakah kita? Baiklah. Selamat Film malam. was translated and narrated by M. Media. Ayah sangat tidak berguna. Ayah sangat tidak berguna. Itu.
Aku punya teman. Dia selalu merasa bahwa istrinya tidak mencintainya. Apa yang harus dia lakukan? Ketua Sheng ingin tahu cara membuat istrimu jatuh cinta padamu. Tidak. Itu. Aku punya teman. Buku macam apa ini? Telah diuji pribadi dan efektif. Ketua Sheng, mengapa tidak mencobanya? Aku ketua terhormat grup Shengxi. Wanita mana yang kuinginkan yang tidak bisa kudapatkan? Masih perlukah aku baca hal seperti ini? Yang berantakan. Jika itu tersebar, bukankah orang-orang akan menertawakanku? Saya. Jangan biarkan aku melihat ini lagi di kantorku. Kalau tidak, aku akan memotong gajimu setengah tahun. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Jangan potong gajiku. Saya ingin bertanya. Apakah buku-buku ini perlu saya keluarkan dan hancurkan? Tidak perlu. Aku baru saja akan menghancurkannya sendiri. Kau. Apakah kau? Itu. Kenapa kamu tidak mengetuk saat masuk? Aku memang mengetuk. Kau tidak mendengarnya. Apa yang kau lihat? Begitu asyik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu. Ada yang kau butuhkan dariku. Aku melihatmu kembali. Dan sampai sekarang, kau belum keluar sama sekali. Kau bahkan tidak makan malam. Aku pikir kau mungkin sakit. Tidak. Aku mungkin hanya sedikit lelah. Aku akan baik-baik saja setelah tidur siang. Kamu keluar dulu. Melihat betapa gugupnya dia. Dia tidak mungkin membaca buku semacam itu, kan? Aku mengerti. Kalau begitu aku pergi sekarang. Dia tidak menyadarinya. Dia mungkin tidak menyadarinya. Kalau tidak, apa yang akan dia pikirkan tentangku? Kalian masuk. Kenapa kalian tidak mengetuk? Ayah, buku-bukumu ini tidak berguna. Apa yang sudah kami siapkan untukmu adalah manual rahasia yang asli. Inilah yang kami dengan hati-hati pilihkan untukmu. Restoran pasangan dengan rating tertinggi. Kami harap kamu dan ibu bisa memiliki malam yang romantis. Setelah suasana hati terbentuk, ingat untuk kebedan ibu. Panduan lengkap rayuan gombal sudah dikirim ke ponselmu. Cepat keluarkan dan tinjau lagi. Mendapatkan istri, dan kami masih harus khawatir untukmu. Sangat tidak berguna. Baiklah. Kalian berdua terlalu bertele-tele, bukan? Ibu akan segera tiba. Kalian berdua sekarang segera menghilang. Apa kalian mendengarku? Ayo. Baiklah. Kenapa tiba-tiba kita makan di luar? Di mana Dabao dan Erbao? Hanya kita hari ini. Jangan khawatirkan mereka. Kau. Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan? Sebenarnya aku. Ini. Saat aku bersamamu sebelumnya, aku hanya ingin mencari seorang ibu. Untuk Dabao dan Erbao. Tapi kemudian seiring kita hidup bersama untuk waktu yang lama. Aku perlahan menyadari bahwa aku telah jatuh cinta padamu. Aku ingin. Linggani. Halo. Maaf, aku tiba-tiba punya banyak pekerjaan hari ini. Dan tak sempat makan malam di restoran. Ya. Bagaimana kalau kau ajak anak-anak tidur? Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak apa-apa. Kami bersedia tinggal bersamamu. Oh tidak. Bagaimana aku bisa tertidur? Tidak mungkin. Aku belum menyelesaikan gambar desainku. Jangan terburu-buru. Lihat. Ini. Aku tahu sedikit tentang desain perhiasan. Aku ingin tahu apakah aku bisa membantumu.
kau mendesain ini? Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Hanya sejak kamu masuk tim desain grup Shengxi, aku mulai membaca beberapa buku tentang desain perhiasan. Aku pikir, itu akan memberi kita sesuatu yang sama. Aku melihat desainmu. Dan itu cukup mirip dengan ide-ideku. Sungguh kebetulan. Itu membuktikan kita masih punya koneksi telepati. Terima kasih. Proyek ini disebabkan oleh kesalahan kerja Lin Xiachun yang berantakan. Kenapa aku harus menanggung kesalahan? Karena aku adalah pemimpinmu. Kau sekarang segera pergi ke grup Yuanshan dan minta maaf kepada Ketua Huang. Minta untuk melanjutkan kerjasama. Kalau tidak, kau dan suamimu yang sopir itu bisa sama-sama pergi. Yang kau tahu cuma pakai hasil kerja Huainan untuk menekanku. Hina dan tak tahu malu. Jika posisi resmi Huainan lebih tinggi dari sebelumnya itu akan bagus. Maka aku tidak perlu takut padanya. Akan lebih baik jika dia menjadi ketua. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin dia seorang ketua? Apa yang kalian semua lakukan? Apa kamu tidak tahu? Ketua grup Shengxi akan datang ke Yuanshan kita untuk membahas kolaborasi yang sangat penting. Semua orang menunggu untuk melihat ketua grup Shengxi. Apa istimewanya dia? Ketua Shang sangat misterius. Dia tidak pernah menerima wawancara dari majalah atau media manapun. Wawancara, dia adalah orang yang sangat rendah hati. Bahkan Shengxi, karyawan grup sendiri, sangat sedikit yang pernah melihatnya. Itu benar. Saat aku di Shengxi, aku tidak pernah melihatnya. Mereka di sini, mereka di sini. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Sepertinya Huainan kan? Jati itu, ketua grup Shengxi. Sangat tampan dan sangat muda. Huainan. Mungkinkah ketua grup Shengxi? Huainan sebenarnya. Ketua grup Shengxi. Ketua Huang kami saat ini bersama ketua dalam rapat dengan ketua Xiang. Mohon tunggu sebentar. Bagaimana mungkin Huainan menjadi ketua grup Shengxi? Halo, Halo, di mana kamu? Aku sedang berbelanja di supermarket. Membeli bahan makanan. Aku benar-benar sedang berbelanja. Jika kamu tidak percaya, dengarkan. Berbelanja di supermarket. Berbelanja bahan makanan di supermarket. Berbelanja bahan makanan di supermarket. Tomat sedang diskon. 39 yuan per jin. Kentang-kentang. Beli satu jin gratis satu. Jangan dorong, jangan dorong. Kamu anak kecil. Mengapa kamu mendorong orang tua? Jika kamu mendorong lagi, kamu akan menghancurkan semua telurku. Sinyalnya buruk. Kalau begitu aku akan berbelanja dulu. Aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Saya tidak menyangka Ketua Sheng akan begitu takut pada istrinya. Pria sukses semuanya takut istri, bukan? Tapi kedengarannya seperti pasar basah. Mungkin mereka terlalu jauh untuk melihat dengan jelas. Ketua Huang, Saya sudah jelaskan semuanya dengan jelas ke Wakil Direktur Li Anda. Tidak mungkin bekerja sama dengan Shengxi Anda. Lupakan saja ide itu. Tuan Huang tolong dengarkan penjelasan saya. Bahkan jika Anda berlutut sekarang dan memohon kepada saya, itu tetap tidak mungkin. Antar mereka keluar. Bisa, kerjasama dengan desain Shengxi kali ini adalah kehormatan besar bagi kami. Tidak. Tuan Huang, bukankah Anda baru saja mengatakan, meskipun saya berlutut memohon padamu, Anda tetap tidak akan setuju? Tuan Huang, apa yang Anda lakukan? Saya sudah berlutut untuk Anda. Kerjasama ini, kalau begitu sudah beres. Awalnya aku ragu dengan kerjasama properti ini. Aku masih ragu. Tapi kamu membantuku hari ini dengan 2 bantuan besar. Jadi aku akan membalas budi ini padamu. Selamat bekerja sama. Ini adalah kehormatan besar. Selamat bekerja sama. Menurut Anda, mengapa ini terjadi? Mengapa dalam sekejap mata, The film sikap was Tuan Huang translated terhadap saya and berubah narrated begitu by M drastis? Media. Sudah kubilang aku juga tidak tahu. Hal-hal terkait pekerjaan. Aku tidak mengerti. Ini pasti ulah ayah. Akting ayah sudah membaik. Jika kamu menemui sesuatu yang tidak menyenangkan di tempat kerja, kamu selalu bisa memberitahuku. Meskipun aku tidak bisa banyak membantu, setidaknya aku akan mendengarkan masalahmu. Maksudmu, benar-benar ada sesuatu. Ada apa, cepat beritahu aku. Mengapa kamu begitu bersemangat? Apakah mendengarkan masalah orang lain? Hal yang sangat membahagiakan. Tidak, katakan saja. Makanan perusahaan kami benar-benar terlalu mahal.
Satu kali makan harganya lebih dari 30, meskipun ada banyak hidangan. Mulai sekarang semua kafetaria perusahaan gratis. Tapi tidak ada, malah tang favoritku. Apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak mendengarkanku dengan serius? Aku tidak bermain lagi, kamu lanjutkan. Aku nggak akan bilang percuma saja. Bagaimana kamu tahu aku tidak berguna? Kantornya dingin, AC-nya berisik. Grup Sengsi si kaya. Asisten Jin. Naikkan AC sentram di area kantor. Naikkan. Plagiarisme. Ini benar-benar tidak tahu malu. Ini aku kerjain tanpa makan atau tidur. Butuh berhari-hari. Digambar dengan tangan. Bagaimana mungkin itu plagiarisme? Tanpa makan atau tidur. Dalam draft desain Anda, ini semua karya pemenang penghargaan saya. Sejak saya ikut kompetisi internasional. Saat itu. Sudah lama sekali. Tapi saya tidak akan lupa. Saya belum sebodoh itu. Itu Lin Wanning. Dia memberiku draft desainnya. Dialah yang melakukan plagiarisme. Lin Wenning. Apakah Anda mengatakan draft desain ini digambar oleh Lin Wenning? Tepat sekali. Ini saya. Itu dia. Dia adalah plagiator kambuhan. Dia juga menjiplak draftku. Karena karya desain ini milik saya. Lalu, mengapa nama di sampulnya? Milikmu. Kamu menjebakku. Jelas itu kamu yang menipu saya dari pekerjaan saya. Mengubahnya menjadi namamu. Lalu menipu Tetua Fei. Omong kosong. Anda memfitnah saya. Maafkan saya Tetua Fei. Saya sangat menyesal. Saya memang menjiplak karyamu dari masa mudamu. Tapi melakukan ini hanyalah untuk membuat Lin Xiachun sudah cukup putus asa sampai harus jujur untuk membuktikan bahwa dia menjiplak, bukan saya. Lagi pula saat saya bersaing dengannya untuk draft itu, dia juga menjiplak draft saya. Lin Wenning, terakhir kali kamu menjiplak draftku. Aku punya bukti. Apa yang kamu punya? Tetua Fei mengenai insiden terakhir, saya memang tidak punya bukti. Itu karena dia menghancurkan bukti sebelumnya. Dan untuk klip video kecil itu, mereka hanya memutarnya terbalik. Tanpa bukti, Anda seharusnya tidak di sini. Sembarangan memfitnah orang lain. Dia tidak, tapi aku iya. Ini departemen teknis. Data yang baru saja mereka pulihkan. Juga. Masuklah. Bicara. Di atas meja kerja Lin Wenning, ada kamera pengawas. Itu bisa dengan jelas melihat semua konten. Di atas meja. Wakil Direktur Lee pernah pergi untuk mengambil rekaman pengawas dari kamera. Konten di dalam kamera sudah dihapus semua. Lin Xiachun Likian, apalagi yang ingin Anda katakan? Asisten Jin, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Dia menyuruh saya melakukannya. Wanita ini, dia merayu saya. Saya hanya sesaat dibutakan oleh nafsu. Kamu, apa yang kamu katakan? Itu Anda. Anda pertama menjiplak draft desainnya, lalu berbalik dan menuduhnya secara salah menjebaknya. Saya sudah menasihati Anda berkali-kali agar tidak menjiplak, tapi Anda tidak mau mendengarkan. Anda bahkan menyuruh saya menghapus rekaman pengawas itu. Lihatlah orang macam apa dia. Kamu, dasar bajingan. Hal-hal itu, kamu jelas menyuruhku melakukan semuanya. Baiklah kau wanita. Baru sekarang saya menyadari sifat asli Anda. Bahkan sekarang, Anda masih tidak menunjukkan penyesalan. Dan Anda masih menuduh tanpa bukti. Anda membuat saya jijik. Saya putus dengan Anda. Dasar bajingan. Cukup. Kamu hanya seorang sopir rendahan. Apa yang kamu teriakkan di sini? Ini semua salah Anda karena pergi mencari rekaman pengawas dan mencari saksi. Kamu cuma sopir, kenapa berani urusin urusanku? Meskipun saya kehilangan posisi saya hari ini, saya akan memecat Anda lebih dulu. Nona Lin, anak Anda ada di bawah. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Apa? Likian, kamu baru saja bilang akan memecatku. Apa kamu tahu siapa aku? Anda hanya seorang sopir rendahan. Apa yang membuat Anda begitu sombong? Jangan bilang Anda ketua. Aku adalah ketua grup Sengsi. Xiang Huainan.
Ketua. Kalau begitu aku adalah ibu ketua. Bisakah Anda pergi saja? Saya sangat kesal sekarang. Tahukah Anda, jika Anda sekarang berlutut dan bersujud kepada saya, bisa jadi aku juga biarin kamu tetap di Sengshe dan membersihkan toilet. Ketua Sheng orang ini sepertinya sudah gila. Haruskah saya menyuruh seseorang menyeretnya keluar agar dia tidak menyinggung mata Anda? Ketua Xiang. Asisten Jing beritahu dia. Ketua Sheng. Anda benar-benar Ketua Sheng. Jika aku bukan apa kamu. Aku ingat kamu bilang, kamu adalah orang kesayanganku. Dan bahkan bisa berbicara denganku. Karena kamu adalah orang kesayanganku. Bagaimana kamu bisa mengira aku sebagai sopir miskin? Ketua Sheng, ini semua salah saya. Saya seharusnya menghormati Anda. Mohon sebagai orang besar abaikan kesalahan orang kecil. Tolong lepaskan saya. Jadi apa kamu masih ingin aku berlutut di hadapanmu? Apa kamu masih ingin aku memohon padamu untuk mempertahankan pekerjaan ini? Ketua Sheng, mohon berbelas kasih. Tolong jangan pecat saya. Lin Xiachun, ketika kamu memaksa istriku berlutut dan memakaikan sepatumu, aku sudah bilang The padamu film saat was itu, translated kau akan membayar and 2 kali lipat. narrated by M Media. Ketua Xiang, aku hanya bercanda dengannya. Aku tidak bermaksud mempermalukannya. Itu hanya lelucon. Lin Xiachun, pergi sejauh mungkin. Jangan pernah muncul lagi di hadapan Lin Yuanning. Adapun kamu Li Qian, karena kamu begitu ingin tetap di grup Sengshe. Kalau begitu tinggallah dan bersihkan toilet. Tidak, Ketua Sheng. Tolong jangan. Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani mengungkapkan identitas asliku kepada Lin Yuanning dengan cara apapun, aku akan. Asisten Jing, sama sekali tidak ada anak di bawah suami ini. Itu. Tidak ada gunanya kamu memohon pada asisten Jing. Asisten Jing sedang bertindak atas perintah Ketua Shen untuk menyelidiki kasus plagiarisme ini. Dia pasti akan melapor dengan jujur kepada Ketua Shen. Benar, saya akan melapor kepada Ketua Sheng dan kemudian memecat kalian semua. Kakak-kakakku tersayang. Aku sudah tinggal bersamamu selama lebih dari 10 tahun, aku keluargamu. Kamu tidak bisa hanya melihatku di sini. Dibulikan. Tidak ada yang menindasmu. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Ini salahku. Ini semua salahku. Kakak tolong sampaikan kata-kata baik untukku. Aku tahu. Kamu punya hubungan rahasia dengan asisten Jing. Selama kamu memintanya, dia pasti akan membiarkanku lolos. Jangan bicara omong kosong. Itu fitnah jahat. Penjaga, kemarilah. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Kakak, kedua anak yang kamu lahirkan 4 tahun lalu tidak mati. Apa katamu? Aku bilang, 4 tahun lalu, anak kembar cowok dan cewek yang kamu lahirkan sebenarnya tidak mati. Selama kamu meminta asisten Jing untuk menyelamatkan pekerjaanku, nanti aku kasih tahu di mana mereka. Asisten Jing, saya mohon. Dia menjiplak saya. Aku nggak akan ribut soal itu lagi. Tolong bisakah kamu mengampuninya? Tolong ampuni Lin Xiachun. Ini. Aku akan berlutut di hadapanmu. Tidak, Anda tidak boleh. Bukankah ini meminta nyawa saya? Baiklah, saya tidak akan memekatnya. Sebagai gantinya aku bakal kasih dendaan 1/2 tahun gaji, dan memberinya masa percobaan. Bagaimana dengan saya? Lalu bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Anda? Apakah ada yang memohon untuk Anda? Penjaga, bawa dia pergi. Ini tidak adil. Lin Xiachun, selamatkan saya. Pergi. Selamatkan saya. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Sekarang kau bisa memberitahuku kan? Di mana mereka? Anak kembar cowok dan cewek yang kamu lahirkan waktu itu, The film anak was kembar itu, translated sebenarnya tidak and mati. narrated Ayah by menganggap M itu Media. terlalu memalukan. Jadi dia mengirim mereka ke panti asuhan. Panti asuhan yang mana? Itu aku tidak tahu. Ayah bilang, tepat di hari mereka dikirim ke panti asuhan, mereka diadopsi oleh seorang wanita kaya. Diadopsi pergi. Seorang wanita kaya. Siapa dia? Di mana mereka? Itu ayah tidak memberitahuku. Kau akan ikut denganku mencari ayah. Apa saya dengar itu dengan benar? Nyonya melahirkan anak. 4 tahun yang lalu, anak kembar laki-laki dan perempuan diadopsi oleh wanita kaya. Mungkinkah? Ini adalah aib bagi keluarga kita. Saya sama sekali tidak akan memberitahu Anda di mana mereka berada. Lupakan saja ide itu. Kau diam-diam menjual anak-anakku. Aku bisa menuntutmu. Dasar bajingan. Demi reputasi keluarga Lin, aku sudah berbuat banyak, dan kau malah ingin memenjarakanku. Dasar bajingan tidak tahu diri. Kamu ingin tahu tentang anak-anak kan? Baiklah, berlutut dan mohon padaku. Nanti aku bilang di mana anak-anak itu. Kau, bagaimana bisa kau demi 2 anak
bahkan tidak mau berlutut. Sepertinya, kau tidak terlalu peduli dengan hidup mereka kan? Sekarang bisakah kau memberitahuku? Lihat bagaimana kamu membuat ayahmu sangat marah. Aku akan mendisiplinkanmu dulu demi dia. Jangan pukul ibuku. Nenek sihir tua, dasar nenek sihir tua. Kalian berdua bocah nakal. Kalian berani mengutukku. Lihat saja aku akan memukul kalian berdua. Bersama-sama. Dabao Erbao cepat kemari. Kau sedang apa? Beritahu aku. Sebenarnya di mana anak-anakku? Apa yang kau lakukan? Lepaskan ibuku. Lepaskan. Bicaralah. Di mana anak-anakku? Aku sungguh tidak tahu di mana mereka. Dulu untuk memutuskan sepenuhnya hubungan dengan anak-anak itu, aku bahkan tidak mencatat informasi orang tua angkatnya. Aku hanya ingat wanita kaya itu. Dia sangat kaya. Seperti apa wanita kaya itu? Penampilannya? Aku sungguh tidak bisa mengingatnya. Ibu, kau baik-baik saja. Aku harap apa yang kau katakan itu benar. Dabao Erbao, ayo pergi. Sepasang liontin giok ini. Kenapa sangat mirip dengan yang dulu? Lihat, bukankah kau juga punya sepasang liontin giok seperti ini? Erbao memang punya sepasang liontin giok seperti ini. Mereka persis seperti liontin giok yang ku berikan dulu. Kecuali liontin giok mereka warnanya sedikit lebih gelap. Sedikit lebih gelap. Aku ingat sekarang. Dulu saat aku akan mengirim anak-anak itu pergi, aku bertengkar dengan ibu tirimu. Lalu liontin giok ini jatuh ke dalam anglo. Jatuh ke dalam anglo. Warnanya menjadi lebih gelap. Dabao Erbao, kalian benar-benar anak ibu. Ibu, kenapa kamu menangis? Jangan menangis, ibu. Kami akan melindungimu. Jadi kalian berdua sudah kembali bersama ibu selama ini. Apakah ini benar-benar takdir? Ini adalah kedua anak itu yang dulu ditinggalkan. Ini terlalu banyak kebetulan. Lin Waning sebenarnya ibu kandung dari kedua anak ini. Dan kedua anak ini juga Xiang. Kemana saja kau? Aku memanggilmu, tapi kau tidak menjawab. Ada hal mendesak yang harus aku beritahu kamu. Aku juga punya sesuatu yang sangat penting untuk memberitahumu. Ada apa? Ibu kandung Dabao dan Erbao sudah ditemukan. Itu Lin Xiachun. Bagaimana mungkin? Ini semua salahku. Dulu aku. Kita berdua bertanggung jawab atas kejadian itu. Namun, mereka sudah saling mengenali sekarang. Kalau begitu tidak ada yang terlambat. Saling mengenali. Apa maksudmu? Sebenarnya Dabao dan Erbao dibawa kembali 4 tahun yang lalu oleh ibuku dari panti asuhan. Dibawa kembali. Saat itu dia pergi ke panti asuhan untuk berkunjung. Ketika dia melihat Dabao dan Erbao, dia entah kenapa menyukai mereka. Setelah membawa mereka kembali, suatu kali Dabao sakit dan perlu transfusi darah. Ketika aku pergi ke rumah sakit untuk tes darah, aku tanpa sengaja menemukan bahwa Dabao Erbao dan aku sebenarnya adalah ayah dan anak kandung. Jadi, pria di kapal pesiar waktu itu adalah kau. Kenapa pintunya tidak dikunci? The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana kamu tahu tentang apa yang terjadi di kapal waktu itu? Tentu saja aku memberitahunya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu? Jangan bicara omong kosong. Dari mana kamu dapat tanda lahir itu? Aku sudah memilikinya sejak kecil. Kakak, kau tahu itu? Dan kau bahkan mengira tanda lahirku cantik dan menato yang identik. Kamu juga punya tanda lahir seperti itu di tubuhmu. Kenapa aku baru sadar sekarang? Aku khawatir akan menakuti anak-anak. Jadi aku biasanya menutupinya dengan concealer. Akulah yang mengajarimu metode ini. Huainan. Aku juga biasanya menutupinya dengan concealer. Kalau tidak, kita sudah saling mengenali sejak lama. Jangan bicara omong kosong. Dabao Erbao adalah anakku. Kakak, jangan berpikir bahwa hanya karena kau menato yang identik, tanda lahir itu membuktikan apapun. Masalah garis keturunan tidak bisa dibicarakan sembarangan. Karena itu masalahnya. Apakah kau berani melakukan tes paternitas? Tentu saja aku berani.
Di mana sampelnya? Sudah dikumpulkan. Hasilnya akan keluar dalam 3 hari. Terima kasih, dokter. Dalam 3 hari. Yuk lihat kamu bakal gimana berargumen nanti. Anak itu berasal dari rahimku. Keluarlah, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Benarkah? Ini 1 juta. Asalkan kau menukar sampelku dengan milik Lin Wenning. Tukarkan. Dan jadikan aku ibu dari kedua anak itu. Setelah selesai, ada 1 juta lagi. Nona tenang saja. Lin Wenning. Suami terkayamu Xiang Huainan akan segera menjadi milikku. Ketua laporan identifikasi sudah keluar. Di antara keduanya, ada hubungan orang tua anak. Bagaimana mungkin itu dia? Lin Xiachun. Double Ibu Erbao kembali. Double Erbao di mana barang-barang kalian? Barang-barang Huainan juga hilang. Double Erbao Huainan. Kemana kalian pergi? Alamat keluarga Seng. Villa keluarga Xiang. Apa maksudmu dengan ini? Bagaimana kamu tahu rumahku? Lin Wenning memberitahuku. Lin Wenning menyuruhku untuk mengambil barang-barangmu. Semuanya kembali. Dia bilang, dia tidak lagi ingin melihat kalian bertiga. Kamu bicara omong kosong. Bagaimana mungkin ibuku mengatakan hal seperti itu? Ibu tidak akan meninggalkan kami. Aku ibumu. Lin Wenning itu adalah penipu. Dia menipu ayahmu untuk menjadi ibumu hanya demi kemuliaan dan kekayaan keluarga Xiang. Kamu bicara omong kosong. Kamu wanita jahat. Kamu tidak boleh bicara tentang ibuku. The film Pergi was sana. translated Pergi sana. and Ayah, narrated by usir M wanita Media. jahat ini. Dabao Erbao. Lin Xiachun. Memang ibu kandungmu. Kami hanya punya 1 ibu. Namanya Lin Wenning. Dia satu-satunya ibu kami. Lin Wenning adalah kakak perempuanku, dan dia sudah membesarkanmu begitu lama. Sebenarnya, aku sangat berharap keluarga kita berempat bisa hidup bersama. Tapi dia menolak apapun yang terjadi. Dia bahkan membuang barang-barangmu keluar. Dia bilang, dia tidak ingin terbebani sama sopir miskin yang cerai dan punya anak-anak. Seumur hidup, apa yang bisa kulakukan? Aku tidak percaya. Dia akan mengatakan hal seperti itu. Apa kamu benar-benar tidak menginginkan kami lagi? Di hatimu, apakah kami bertiga benar-benar menjadi bebanmu? Bukankah ini Ibu Huainan? Tempat bekerja sebagai pengasuh. Makan ini Dabao. Mereka. Bagaimana mungkin mereka bersama? Cepat pergi setelah makan. Aku bisa mengizinkanmu untuk sesekali mengunjungi anak-anak, tapi tidak menginap. Mengerti? Aku akan ganti baju dulu. Huainan dan anak-anak sudah dari rumah sewa kumuh itu. Pindah. Bukankah sikapnya sudah cukup jelas? Dia tidak menginginkanmu lagi. Mengapa repot-repot datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri? Kau sengaja meninggalkan alamatnya untuk memancingku kemari. Hanya untuk membuatku melihat ini. Laporan DNA, kau pasti sudah menerimanya juga. Mengenai situasi saat ini, kau sudah melihatnya sendiri. Aku hanya ingin kau menyerah. Nyonya keluarga Xiang. Hanya bisa aku suruh Xiang Huainan keluar dan memberitahuku sendiri. Dia tidak benar-benar ingin menghadapimu. Ada sesuatu yang mungkin tidak kau ketahui. Huainan bukan hanya seorang sopir. Dia adalah ketua dari grup Xingxi, orang terkaya di kota ini.
Apa yang kau katakan? Pikirkan sendiri. Jika dia hanya seorang sopir miskin, apakah dia akan tinggal di rumah mewah seperti ini? Ini adalah area villa termahal di kota ini. Tapi dia bilang ibunya bekerja sebagai pengasuh di sini. Kau benar-benar bodoh. Jika ibunya bekerja sebagai pengasuh di sini, menjadi pengasuh, apakah para pelayan ini akan menyajikan makanan untuknya? Mobil yang biasa dia kendarai untuk menjemputmu dari perusahaan sekarang lagi diparkir di belakang. Dan jika dia hanya seorang sopir, apakah orang seperti Likian akan berlutut di hadapannya? Mungkinkah? Halo pengiriman Anda, kenapa kau di sini? Seseorang berbohong dan menipumu, tapi dia tidak sengaja melakukannya. Kebohongan tetaplah kebohongan. Orang ini terlihat familiar. Bos, Suami. Dia benar-benar ketua grup Shengxi. Tidakkah kau penasaran? Mengapa dia berbohong padamu? Karena kau bukan ibu kandung Dabao dan Erbao. Dia takut kau akan mengincar kekayaan keluarganya. Itulah sebabnya dia berpura-pura miskin. Dia hanya memperlakukanmu sebagai seorang yang gratis. Pengasuh murahan. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah mempercayaimu. Dia hanya mempermainkanmu. Ibu. 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 Dabao Erbao. Kamu bicara omong kosong. Ayahku sungguh mencintai ibu. Kamu pemecah belah. Wanita jahat. Cepat bawa tuan muda dan nona muda pergi. Kau harus pergi sekarang. Jika kau tetap di sini, mereka hanya akan semakin menderita. Tolong beritahu mereka agar tidak menyeretnya. Tolong. Ibu jangan pergi. Kaca. Dabao. Dokter. Bagaimana keadaan putraku? kondisi tuan muda tidak terlalu optimis. Dia membutuhkan. Ya Tuhan, Ibu, dia biasanya baik-baik saja. Bagaimana dia bisa tiba-tiba jadi seperti ini? Ini semua salahmu. Ini semua karena kau seperti hantu yang terus membayangi. Bersikeras untuk menempel pada putraku. Itulah sebabnya dia berakhir seperti ini. jangan salahkan Wenning untuk ini. Ini adalah kelemahan bawaan Dabao. Dokter, apakah saat ini ada kecocokan yang sesuai? Saat ini tidak ada. Kami sedang aktif berkoordinasi. Kami juga berharap anggota keluarga Anda bisa semuanya dites untuk kecocokan. Aku akan pergi sekarang. Kau bukan ibu kandung Dabao. Apa yang kau lakukan? Ini semua hanya pura-pura. Tidak apa-apa. Meskipun kamu bukan kerabat, kamu tetap bisa diuji untuk kecocokan. Satu orang lagi, berarti satu harapan lagi. Ya, tapi Wenning, kamu harus kembali dan istirahat dulu. Besok, ingat datang ke rumah sakit untuk tes kecocokan. aku ingin tinggal di sini. Untuk bersama Dabao. Ibu kandungnya masih di sini. Kamu pikir sekarang giliran kamu tinggal sama dia? Huainan, aku sudah merawat Dabao begitu lama. Aku tahu yang terbaik. Bagaimana merawatnya dengan baik. Tolong biarkan aku tinggal. Wenning, kamu sebaiknya pulang dulu. Terlalu banyak orang di sini. Akan mengganggu istirahat Dabao. Lagi pula, aku nenek kandungnya. Ada di sini. Apalagi yang kamu miliki. Untuk dikhawatirkan. Tepat sekali. Ayah ibu dan nenek kandungnya. Semuanya ada di sini. Kami tidak membutuhkanmu. Pengasuh murahan ini. Cepat pergi. Pergi. Kenapa ibu tidak datang menemuiku? Kenapa wanita jahat itu menjaga di sini? Kakak, apakah kamu percaya kata-kata wanita jahat itu? Wanita jahat itu bilang, kalau ibu tidak menginginkan kita lagi. Bagaimana mungkin? Ibu pasti ingin datang. Wanita jahat itu yang tidak membiarkan ibu datang. Kalau begitu aku akan diam-diam mencari ibu. Dia pasti sangat khawatir. Kalau begitu hati-hati. Jangan biarkan wanita jahat itu mengetahui. Baiklah. Biarkan aku pergi. Aku ingin mencari ibu. Erbao ini ibu. Ibu, aku sangat merindukanmu. Ibu, aku sangat merindukanmu. Ibu juga merindukanmu. Tapi baru-baru ini, terlalu banyak hal yang terjadi. Ibu bahkan tidak tahu. Bagaimana memberitahumu? Ibu, kami sudah tahu. Kami tidak percaya bahwa wanita jahat itu adalah ibu kandung kami. Ibu kami. Hanya kamu. Kami ingin selalu bersama ibu. Dabao Erbao sangat baik. Lin Wenning. Ini bukan jam besuk. Kau menyamar sebagai perawat. Menyelinap ke bangsal untuk mendekati anak-anakku. Aku bisa lapor polisi biar kamu ditangkap. Jangan berani-berani menangkap ibuku. Kamu wanita jahat kejam. Aku bisa mengizinkanmu untuk tinggal dan menemani anak-anak. Asalkan kau bersedia berlutut dan menyemir sepatuku. Kau berharap kalau begitu aku cuma bisa panggil polisi dan membiarkan petugas penegak hukum membawamu pergi. Dengan begitu, kau tidak akan bisa merawat Dabao. Pikirkan baik-baik. Kau akan berlutut atau tidak?
Ibu jangan berlutut. Ibu jangan berlutut pada wanita jahat ini. Dabao Erbao, jangan menangis. Selama ibu bisa berada di sisimu, sisanya, aku tidak peduli. Akting yang hebat. Karena itu masalahnya. Kalau begitu berikan aku lagi 10 sujud. Jangan memancing masalah. Ada apa? Demi Dabao dan Erbao, kau bahkan tidak bisa menahan penghinaan kecil ini. Aku bisa melakukan apa saja untuk Dabao dan Erbao, tapi aku tidak akan menerima penghinaanmu. Tidak mengizinkanmu merawat Dabao adalah keputusan Nyonya Besar Huainan. Keputusan, kakak. Mengapa kau mendorongku? Huainan, jangan salahkan kakakmu. Kakak juga ngelakuinnya demi anak-anak, tahu nggak? Bagaimanapun dengan kedua anak ini, keluarga Xiang bisa punya kemuliaan dan kekayaan. Kamu jelas jatuh sendiri. Trik busuk seperti itu. Dan kamu benar-benar memikirkannya. Huainan, lihat kakakmu. Baiklah. Hasil kecocokan sudah keluar. Bagaimana, apakah aku cocok? Kamu tidak cocok dengan Dabao. Sudah aku bilang. Bukan ibu kandung, bagaimana dia bisa cocok? Bahkan ibu kandungnya saja tidak cocok. Aku tentu saja tidak akan cocok. Tapi Lin Xiachun adalah kecocokan yang berhasil. Apa? Karena kamu adalah ibu kandung anak itu, maka kamu pasti bersedia melakukannya untuk Dabao kan? Iya ya, aku bersedia. Bagus. Operasinya dijadwalkan besok. Besok? Apakah ada masalah? Tidak masalah. Malam ini aku bisa mengizinkanmu buat nginap di rumah keluarga Shen. Selama kamu menyelamatkan Dabao, kamu kemudian bisa terus tinggal di kediaman keluarga Shen. Jadi maksudmu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tinggal bersama Lin Xiachun ini. Tinggal bersama. Lalu bagaimana dengan kami? Selama ini? Kita hanyalah pasangan nominal. Karena Dabao dan Erbao sekarang sudah ketemu ibu kandung mereka. Maka aku dan anak-anak secara alami akan tinggal bersamanya. Aku akan memberimu sejumlah uang sebagai kompensasi. Ini kamarku. Kamu istirahat hari ini kan? Aku dan ibu akan kembali ke rumah sakit untuk merawat Dabao. Aku akan kembali menjemputmu besok untuk operasimu. Baiklah. Kau ingin aku memberikan putramu? Mimpi saja. Siapa yang mau menjadi ibu? Bagi kedua anakmu itu, yang kuinginkan adalah uangmu. Apa mungkin kata sandinya? Mungkinkah itu ulang tahun Lin Waneng? Itu benar-benar ulang tahunnya. Uang sebanyak ini cukup bagiku untuk pergi ke luar negeri dan hidup selama beberapa tahun. Setelah operasi Xiang Dabao selesai, aku bakal cari peluang lain buat balik. Jadi kalian berdua, kenapa kalian gak istirahat dengan baik di rumah sakit? Mengapa kalian menyelinap kembali? Apakah ayahmu tahu? Ayahku tertidur di rumah sakit. Aku sengaja kembali untuk mencarimu. Mengapa kau mencariku? Karena kamu bukan ibu kandung kami. Kenapa kamu membohongi ayah dan benakku? Dasar kau tidak punya hati. Mungkinkah laporan identifikasi rumah sakit itu palsu? Wanita itu mengincar kekayaan keluargamu. Apa otakmu dipenuhi air? Kau masih berpikir dia benar-benar baik padamu? Kamu bicara omong kosong. Kamulah yang mengincar uang keluarga kami, dasar wanita jahat. Kamu mungkin sudah menipu ayah dan nenek, tapi kamu tidak bisa menipu kami. Apa yang ada di tasmu? Buka dan biarkan kami lihat. Gimana kalau aku nggak kasih kamu lihat? Lalu bagaimana? Jika kamu tidak membiarkan kami melihatnya,
Kalau kamu nggak kasih kami periksa, maka kami tidak akan membiarkanmu pergi. Hanya kalian berdua. Ayolah. Lihat ini. Ini semua uang dari keluarga kalian. Brankas. Hanya kalian berdua. Bisakah kalian menghentikanku? Xiang Huainan si idiot itu hanya berdasarkan laporan identifikasi rumah sakit. Dia percaya bahwa aku adalah ibu kandungmu. Dia bahkan berhayal ingin aku memberikan putranya. Itu sungguh konyol. Karena kamu bukan ibu kandung kami. Kenapa laporan identifikasi menatakan begitu? Selama aku menyuap dokter, terus nyuruh dia tukar laporanku sama laporan Lin Wening tukar yang itu. Bukankah aku akan menjadi ibu kandungmu? Keluarga bodoh. Hanya kamu. Kamu kira bisa jadi ibu kandung Dabao sama Erbao? Itu hanya mimpi. Bukankah kau di rumah sakit? Jika aku benar-benar di rumah sakit, bagaimana aku bisa melihat sifat aslimu yang buruk? Baiklah, karena memang begitu, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Mengapa kau di sini? Agar kamu berpikir aku tidak di rumah. Agar kamu berpikir aku sepenuhnya mempercayaimu. Baru kemudian kamu akan ceroboh. Baru deh kamu bakal nunjukin warna aslimu. Apa maksudmu dengan itu? Kau sudah berakting selama ini. Aku hanya membalikkan trikmu padamu. Sekarang aku akhirnya mengerti. Apa sebenarnya laporan tes paternitasmu itu? Tentang apa? Sekarang setelah aku tahu wajah aslimu, tidak perlu terus berakting. Kalian semua menipuku. Aku biarkan dulu kedua anak itu muncul. Kamu pasti tidak akan peduli pada kedua anak itu. Atau menganggap mereka serius. Mereka adalah cara termudah untuk membuatmu lengah. Dan mengatakan yang sebenarnya. Lalu aku biarkan ibuku muncul. Dia adalah orang tua. Kamu pasti tidak akan mewaspadainya juga. Kalian semua. Keluargamu benar-benar nggak tahu malu. Orang paling nggak tahu malu ya kamu kan. Kamu sudah berulang kali menindas Wening. Dan bahkan memalsukan identitasnya. Mengincar properti keluarga sang kami. Sekarang kamu bahkan berani memukul ibu dan anakku. Aku memberitahumu. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Penjaga. Ya, Kirim dia ke biro penegak hukum. Biarkan dia menerima hukuman yang pantas dia dapatkan. ya. Xiang Huainan, apa kau tidak peduli lagi dengan nyawa putramu? Hanya aku yang bisa memberikannya padanya. Jeti. Penyakit Dabao juga palsu. Aku hanya ingin melihat. Apakah kamu benar-benar tulus terhadap mereka? Bawa dia pergi. Xiang Huainan, Lin Wening, aku tidak akan melepaskan kalian. Begitulah. Ayah tidak pernah berpikir meninggalkan ibu. Orang yang paling dia cintai hanyalah ibu. Baguslah Dabao baik-baik saja. Kamu membuatku takut setengah mati. Ibu juga mencintaimu. Bagaimana denganku? Apakah kamu mencintaiku? Aku tidak sengaja menyembunyikan identitas asliku darimu. Awalnya aku mengira kau mengincar hartaku. Makanya aku sengaja bohong dan mengaku. Aku adalah sopir miskin. Namun kemudian, setelah aku benar-benar dan perlahan jatuh cinta padamu, aku menjadi takut. Aku takut kamu kesal setelah tahu aku bohong. Kau akan marah dan meninggalkanku. Itulah mengapa aku tidak pernah mengaku. Dan kemudian nanti, aku bertemu Lin Xiachun lagi, yang memalsukan identitasmu. Baru sekarang aku berani mengaku padamu. Kau bisa menyalahkanku, dan kau bisa memarahiku. Kalau begitu jangan tinggalkan aku. Maukah kau memaafkanku? Bagaimana kamu bisa begitu? Dari supir miskin menjadi orang terkaya. Aku terlalu senang untuk itu. Mengapa harus marah? Lalu kamu, mengapa tidak memberitahuku lebih awal? Jika kamu memberitahuku lebih awal, aku pasti sudah bahagia lebih awal. Kau tidak marah lagi. Menjadi miliarder, dan terlebih lagi. Dan kamu sangat tampan. Sebagai seorang suami, dan 2 anak yang menggemaskan. Aku bakal bangun ketawa dari mimpiku ya. Berikan ciuman. Berikan ciuman. Berikan ciuman. Berikan ciuman. Beri ciuman, beri ciuman, beri ciuman.